Kenapa terkesan tertutup, senyap, diam-diam, atau rahasia, apapun lah namanya itu. Kenapa Mas Hendarsam? Ya, kalau masalah kesan ya itu arti cuman kesan. Sebenarnya tidak juga seperti itu. Karena pertemuan itu harus dibedakan ada dua, pertemuan formal dan pertemuan non formal. Yang bisa kita sampaikan di sini adalah pertemuan non formal. Jadi kalau kita lihat lagi, apapun bentuknya pertemuan itu pasti juga nanti akan bocor juga, akan teman-teman wartawan pasti akan mengetahui juga. Jadi tidak ada kesan diam-diam dan kesan untuk menutup-nutupi pertemuan tersebut. Cuman bahwa bingkai pertemuan yang adalah pertemuan non formal itu adalah yang ingin dibuat oleh Pak Prabowo dan Bu Mega, ya, terutama oleh Bang Dasko dengan Bang Muzani, juga dengan dari pihak PDIP, tentunya teman-teman di PDIP, ya, yang tanda kutip menjadi panitia dalam hal ini. Oke. Jadi memang seperti itu. Jadi tidak terkesan diam-diam karena pasti teman-teman wartawan pasti ujungnya tahu juga. Jadi Jadi memang seperti itu. ada pertemuan tapi sifatnya non formal. Apa berarti isi pertemuan non Iya. formal ini, Mas Hendarsam? Ya, artinya kan ini masih dalam rangka silaturahmi, bahwa countdown tanda kutip pemanasan itu kan sudah dilakukan. Mas Didit sudah berkunjung juga ke rumah Bu Mega, ketemu dengan Bu Mega, ketemu Mbak Puan, ketemu Mbak Pinkan juga di di Tengku Umar, kan seperti itu. Dan pada saat itu, yang seperti saya sudah pernah bilang beberapa waktu yang lalu, bahwa sebenarnya keinginan Pak Prabowo untuk ketemu bersilaturahmi itu sudah ada, tapi beliau sibuk pada saat itu karena ada kegiatan open house di hari yang sama di istana, sehingga oleh karena itu Mas Didit yang mewakili. Nah, sekarang ini baru bisa dilaksanakan, dan juga sebelumnya setelah itu kan Pak Dasko juga, Bang Dasko sudah sempat bilang akan dilakukan setelah Lebaran, dan kemudian pertemuan itu alhamdulillah sudah terjadi. Yang mudah-mudahan ini sudah lumayan cukup menjawab keingintahuan dan keinginan dari publik dan masyarakat, bahwa kalau kita lebih lanjut melihat apakah pembicaraan atau bingkai yang ingin terlihat di publik, bahwa kita melihatnya dalam menghadapi tantangan global, ya, saat ini, ya, itu di luar negeri, ya kan, bagaimana contoh kebijakan daripada Presiden Amerika Donald Trump, dan tantangan-tantangan global lagi. Maka oleh karena itu disinilah peran para tokoh-tokoh bangsa ini untuk bersatu. Bagaimana para tokoh-tokoh bangsa ini mempunyai sifat negarawan, ya kan? Kapan mereka harus berbeda, kapan mereka harus bersatu. Nah, di titik inilah, fase inilah, semua elemen bangsa harusnya bersatu, bahwa tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo sudah berjalan dengan baik, ya kan? Tingkat kepuasan publiknya itu Spesifiknya bagaimana Mas Hendarsam, maksudnya korelasi antara situasi terutama tantangan perekonomian yang kita hadapi saat ini dengan kebijakan tarif baru Presiden Donald Trump, dengan kaitannya kepentingan Pak Prabowo akhirnya menemui Bu Mega di kediaman Bu Mega pula, itu apa korelasinya? Ya, sebenarnya kan disinilah letak bahwa kalau kita mencari titik temunya, satu, bahwa secara formal ini ada pertemuan silaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Tapi kalau kita melihat saya melihat secara bingkai luasnya, ya kan, skupnya adalah persatuan, bagaimana tantangan global kita ke depan, ya kan. Walaupun saat ini pemerintahan Pak Prabowo sudah perform, ya kan, menghadapi tantangan-tantangan global ke depannya, tapi tentunya setidaknya dukungan moral dari semua unsur, dari segala pihak ini tentunya akan sangat dibutuhkan, ya kan, sangat dibutuhkan oleh pemerintahan saat ini. Oke, saya pindah dulu berarti sekarang ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, menurut Mas Hendarsam ini adalah pertemuan non formal, semacam pertemuan pemanasan.
Pemanasan demi menuju apa? Biasanya kan kalau pemanasan kemudian ada main course-nya ya, main agendanya. Main agendanya itu apa, Prof. Burhan? Ya, saya sepakat ya kalau pertemuan kemarin malam disebut sebagai pertemuan informal. Tetapi dalam politik, pertemuan informal seringkali lebih penting ketimbang pertemuan formal itu sendiri. Jadi kita mengenal teori dramaturgi, ada front stage, ada backstage. Pertemuan panggung belakang itu seringkali lebih orisinil untuk menggambarkan motif politik dari para tokoh atau politisi ketimbang pertemuan formal yang ada di depan layar. Nah, masalahnya Zilvia, saya tidak punya akses atau kemewahan untuk mendapatkan informasi apa yang dibicarakan di belakang layar, yang seringkali justru malah menjadi motif penting mengapa pertemuan itu terjadi. Bahwa ada titik temu berkaitan dengan geopolitik yang tidak stabil, tantangan ekonomi yang sedemikian berat di tingkat global pasca kebijakan tarif Trump, itu tentu saja satu hal yang disepakati oleh semua pihak. Tetapi dalam politik, itu tidak ada makan siang gratis. Ya, kecuali kebijakan MBG ya. Tetapi tidak ada makan siang gratis. Dan dalam konteks ini, yang tentu saja macam basic dari presiden yang sedang berkuasa, itu ada semacam kekhawatiran dari internal PD Perjuangan, rencana mereka untuk kembali memilih Ibu Mega sebagai ketua umum itu akan terganjal. Jadi pada titik ini sebenarnya ada kepentingan besar juga dari PD Perjuangan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, dan saat yang sama Pak Prabowo juga tidak terlalu gengsi untuk menemui Ibu Mega di rumahnya, sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap tanda kutip menurunkan bargaining position, tapi toh itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, membaca ketika Pak Prabowo yang menyambangi Bu Mega, apakah itu kita bisa membacanya sebagai ada kepentingan, memang kepentingan Pak Prabowo itu lebih besar daripada kepentingan Bu Mega terhadap Pak Prabowo, atau bagaimana Mas Burhan? Ya, jadi secara politik memang bisa dikatakan ya, inisiatif Pak Prabowo untuk menemui Ibu Mega itu seolah memberi kesan Ibu Mega punya posisi tawar tinggi. Tetapi sepertinya Pak Prabowo ingin menepis itu, karena bagaimanapun Pak Prabowo ingin mengesankan sebagai pemimpin yang lebih junior, dan Ibu Mega bagaimanapun adalah presiden ke-5. Jadi beliau yang aktif mendatangi